Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Ami, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas atau berbagi pengetahuan mengenai topik persamaan difference order yang lebih tinggi gitu. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jadi like dan komen, subscribe itu gratis, jadi mohon dengan bermurah hati gitu, karena like-nya sangat tergantung, sangat diperlukan. Oke, langsung saja kita masuk kepada persamaan difference order yang lebih tinggi. Persamaan difference order yang lebih tinggi ini disebut juga dengan persamaan difference order kedua, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan second order difference equation. Nah, persamaan difference order kedua ini adalah persamaan yang melibatkan ekspresi delta pangkat 2 YT. Simbol delta pangkat 2 itu merupakan pasangan waktu diskrit dari simbol D pangkat 2 per DT pangkat 2. Jadi, persamaan yang berlaku pada difference order yang lebih tinggi atau difference second order difference equation ini adalah delta pangkat 2 YT sama dengan delta dikali delta YT sama dengan delta dikali YT tambah 1 dikurang YT. Maka persamaan yang terakhir itu adalah delta pangkat 2 YT sama dengan YT tambah 2 dikurang 2 YT tambah 1 ditambah YT, atau bisa dilihat di sini inilah persamaan yang berlaku pada persamaan difference order yang lebih tinggi gitu. Jadi di sini ada step by step sehingga nantinya menghasilkan persamaan akhir, yaitu yang di bawah ini yang sudah Ami sebutkan sebelumnya tadi. Selanjutnya, difference kedua dari YT dapat ditransformasikan ke dalam jumlah suku yang melibatkan 2 periode. Jadi di sini tidak hanya satu periode, kita melibatkan 2 atau beberapa periode gitu. Nah, ekspresi delta pangkat 2 YT dan delta YT ini cukup sulit digunakan gitu, karena di sini kita menggunakan dua periode waktu atau lebih dari satu periode waktu. Pada persamaan difference order yang lebih tinggi ini kita membahas itu berdasarkan step by step, terus ada juga pembagian atau sub-sub yang mempermudah kita untuk membahas dan memahami tentang persamaan difference order yang lebih tinggi ini gitu. Jadi yang pertama itu adalah persamaan difference linear order kedua dengan koefisien konstanta dan juga suku konstanta. Jadi di sini koefisien dan sukunya itu yang digunakan dalam persamaan itu adalah sama-sama konstanta. Variasi persamaan difference order kedua yang sederhana adalah YT tambah 2 ditambah A1 YT tambah 1 ditambah A2 YT sama dengan C, yang mana kita ketahui C itu adalah konstanta. Kita akan mengenali persamaan tersebut sebagai linear non homogen dalam koefisien konstanta. Di sini A1 dan A2 gitu. Jadi A1 dan A2-nya di sini adalah konstanta dan suku konstanta pada C. Dalam persamaan difference order kedua dengan koefisien konstanta dan juga suku konstanta, terdapat penyelesaian khusus gitu. Jadi kita diberi petunjuk dalam menyelesaikan penyelesaian itu yang disebut dengan penyelesaian khusus. Ya, kita menggunakan rumus K ditambah A1K ditambah A2K sama dengan C, dan juga bentuk rumus yang kedua adalah K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah 2. Jika di sini A1 ditambah A1 tambah A2 nya itu tidak sama dengan 0,
maka integral khususnya adalah atau rumus penyelesaian khusus yang kita gunakan adalah YP sama dengan C ditambah C per 1 ditambah A1 ditambah A2, di mana A1 dan A2 nya itu tidak sama dengan minus 1. Nah, jadi inilah rumus yang digunakan pada persamaan koefisien konstanta dan suku konstanta yang penyelesaian khususnya gitu kan, tadi sudah disebutkan penyelesaian khususnya yaitu ini YP-nya gitu. Contohnya adalah carilah penyelesaian khusus dari persamaan YT tambah 2 dikurang 3 YT tambah 1 ditambah 4 YT sama dengan 6. Di sini yang mana diketahui di sini A1-nya sama dengan minus 3, A2-nya sama dengan 4 dan C-nya sama dengan 6. Jadi A1 ditambah A2 itu tidak sama dengan minus 1. Dalam kasus ini A1 ditambah A2 tidak sama minus 1 kan, tadi A1-nya minus 3, A2-nya 4. Jadi jika A1 tambah A2 itu bukannya minus 1 tapi positif 1. Jadi kita bisa menggunakan penyelesaian, yaitu penyelesaian YT sama dengan K. Itu kan akan gagal, jadi tidak bisa digunakan karena di sini A1 tambah A2-nya itu tidak sama dengan minus 1. Dan kita bisa menggunakan YT sama dengan KT. Kita dapat mensubstitusikan persamaan tersebut. Nah, kita memiliki persamaan YT tambah 1 sama dengan K dikali T tambah 1 dan YT tambah 2-nya sama dengan K dikali T tambah 2. Selanjutnya kita cukup mensubstitusikan yang sudah diketahui ini kepada persamaan, sehingga akan memperoleh KT dikali T tambah 2 ditambah A1K dikali T tambah 1 ditambah A2 dikali KT sama dengan C. Nah, sehingga nanti persamaannya adalah K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2 dikali T ditambah A1 ditambah 2, maka K sama dengan C per A1 tambah 2. Jadi di sini bisa teman-teman lihat cara penyelesaian sehingga menghasilkan penyelesaiannya itu akan menghasilkan gitu. Nah, karena tadi sudah kita proses gitu, K-nya sama dengan C per A1 tambah 2. Jadi penyelesaian akhir dari kasus A1 tambah A2 tidak sama dengan minus 1 ini, dan A1-nya itu juga tidak sama dengan minus 2, maka YPKT-nya adalah C per A1 tambah 2. Nah, ini penyelesaian dari YP yang bisa kita gunakan dalam kasus yang sudah disebutkan tadi gitu. Jadi inilah YP-nya dan inilah kasus yang dapat diselesaikan menggunakan metode YP ini. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh ini tidak jauh berbeda dengan contoh sebelumnya. Kita juga dapat merumuskan YP sama halnya dengan soal sebelumnya. Dicarilah penyelesaian khusus dari persamaan YT tambah 2 ditambah YT tambah 1 dikurang 2 YT sama dengan 12, di mana A1-nya di sini adalah 1, A2-nya sama dengan minus 2 dan C-nya adalah 12. Penyelesaiannya adalah kita menggunakan rumus YP yang sudah Ami tunjukkan sebelumnya tadi, yaitu 12 per 1 ditambah 2 dikali T sama dengan 4T. Jadi di sini langsung saja bisa terlihat 12 per 1 tambah 2 artinya 12 per 3 sama dengan 4T. Nah, jadi inilah penyelesaian yang bisa kita lihat dari contoh pada penyelesaian khusus gitu. Jadi di sini sudah Ami tuliskan ada penyelesaian. Jadi nanti di sini akan kita lihat ada YP yang bisa digunakan, itu menggunakan penyelesaiannya itu menggunakan rumus sebelumnya. Nah,
Selanjutnya, jika A1 ditambah A2 sama dengan minus 1, pada waktu yang sama A1-nya sama dengan minus 2, maka penyelesaian yang dapat digunakan adalah kita tidak lagi menggunakan YP yang sama dengan sebelumnya gitu. Jadi ada lagi persamaan baru, yaitu YT sama dengan KT pangkat 2. Nah, dari YT KT pangkat 2 ini akan menyatakan nantinya YT tambah 1 sama dengan K dikali T tambah 1 dipangkatkan 2 gitu. Penyelesaian khusus persamaan kita yang baru. Ini kan yang tadi yang YT lagi. Untuk yang YP tadi sudah dirinci. Sekarang untuk yang penyelesaian yang baru yang YT tambah 1 sama dengan K dikali T tambah 1 pangkat 2 ini adalah YP yang kita gunakan itu KT pangkat 2 sama dengan C per 2 T pangkat 2, dimana A1 nya itu sama dengan minus 2 dan A2 nya itu sama dengan 1. Jadi inilah bentuk persamaan yang baru gitu. Yang ini persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama tadi kan YP, dan inilah persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya di dalam koefisien konstanta dan suku konstanta ini juga ada beberapa pembagian. Jadi pembagian pembahasan yang pertama adalah fungsi komplementer. Nah, untuk mendapatkan fungsi komplementer kita harus memusatkan perhatian kita kepada sebuah persamaan yang tidak lagi konstanta gitu. Jadi di sini yaitu persamaannya adalah YT tambah 2 ditambah A1 dikali YT tambah 1 ditambah A2 YT sama dengan 0. Nah, jadi pada persamaan ini kita harus memusatkan perhatian untuk mendapatkan fungsi komplementer yang kita bahas dalam sub atau pembagian dari koefisien konstanta dan suku konstanta. Jadi inilah persamaan khusus yang bisa kita gunakan. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan tersebut kita akan menghasilkan AB pangkat T tambah 2 ditambah A1 dikali AB dikali A1 ditambah A1 dikali AB pangkat T tambah 1 ditambah A2 AB pangkat T sama dengan 0 gitu. Jadi B pangkat 2 ditambah A1B ditambah A2 sama dengan 0. Dimana di sini B1 dan B2-nya adalah minus A1 plus minus maksudnya di sini adalah jika B1-nya plus maka B2-nya minus gitu. Jadi mereka itu persamanya itu sama, yang berbeda di situ hanya tanda antara plus minus. Jadi B1, B2 artinya B1 dan B2 itu sama, yang membedakan di sini adalah plus minusnya. Jadi B1, B2 itu sama dengan minus A1 plus minus akar dari AT pangkat 2 dikurang 4A2 per 2 gitu. Jadi inilah persamaan. Nah, ini yang terakhir ini adalah persamaan yang digunakan pada fungsi komplementer gitu. Jadi di sini terlihat B1 dan B2-nya ada akar dan plus minus yang Anda katakan tadi. Nah, persamaan kuadrat yang merupakan apa tadi ada plus dan minusnya itu merupakan ciri-ciri dari persamaan karakteristik gitu. Nah, di situ secara tidak langsung juga menjelaskan persamaan yang sudah kita sebut, yang sudah dihasilkan dari fungsi komplementer tadi adalah persamaan karakteristik. Jika A1 pangkat 2-nya besar daripada 4A2 adalah bilangan real gitu. Jadi A1 dan A2 ini misalnya diasumsikan itu mereka adalah bilangan real. B1 dan B2-nya adalah bilangan real yang berbeda gitu. Jadi B1 dan B2-nya itu tidak sama, mereka sama-sama bilangan real tapi bilangan realnya berbeda. Tentunya 1 dan 2 gitu kan. Pasti kita sudah memahami tentang hal itu.
B1T dan B2T adalah independen atau bebas secara linear. Jadi jika itu kita asumsikan, maka kita juga akan menghasilkan persamaan yang baru, yaitu YC sama dengan A1 B1 pangkat T tambah A2 B2 pangkat T. Nah, inilah bentuk persamaannya jika kita menggunakan tadi fungsi komplementer kan, disebutkan tadi fungsi komplementer. Jadi inilah persamaan yang baru gitu yang sudah Ami sebutkan. Contohnya di sini adalah carilah penyelesaian YT tambah 2 ditambah YT tambah 1 sama dengan 12. 12 di sini adalah konstanta. Nah, ini merupakan bagian dari konstanta. Di mana koefisien A1 sama dengan 1, A2 sama dengan minus 2, akar karakteristik dalam bentuk B1 dan B2 sama dengan 1, minus 2. Fungsi komplementer adalah YC sama dengan A1 dikali 1 pangkat T ditambah A2 dikali minus 2 pangkat T, maka menghasilkan A1 tambah A2 dikali minus 2T. Jadi teman-teman bisa lihat cara penyelesaiannya di sini karena sudah Ami tuliskan sebelumnya gitu. Jadi bisa dilihat di sini adalah persamaan dan cara penyelesaiannya. Oke. Nah, jadi penyelesaian umumnya dari contoh soal yang kita lihat tadi kan kita sudah menemukan YC. Selanjutnya kita cukup menggunakan rumus YT, yaitu YC ditambah YP. Di sini kita cukup memasukkannya aja lagi. YC-nya tadi sudah kita peroleh dan YP-nya sudah kita ketahui. Jadi kita tinggal masukkan aja di sini berapa YP kita, berapa YC kita, maka nanti akan berapa YT-nya, berapa YP-nya, kita akan menghasilkan nanti yang namanya di sini adalah YT. Jadi teman-teman bisa lihat di sini cara penyelesaian dari contoh soal yang kami bacakan tadi. Jadi inilah contoh penyelesaiannya. Nah, selanjutnya itu kan salah satu contoh. Jadi ada contoh selanjutnya itu mengenai sama itu tentang fungsi komplementer. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Ami sudah menulis soalnya dan juga sudah menulis cara penyelesaiannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Ami sudah menulisnya. Di sini ada langkah step by step sehingga nanti akan menghasilkan hasil akhirnya. Di sini bisa dilihat ya. Di situ kan ada YT, sama halnya dengan yang tadi itu kita menyelesaikan mensubstitusikannya gitu. Nah, selain tadi kita membahas tentang fungsi komplementer di dalam koefisien konstanta dan suku konstanta ini, juga ada konvergensi jalur waktu. Nah, dalam konvergensi jalur waktu ini sama halnya dengan persamaan difference order pertama. Konvergensi jalur waktu YT itu tergantung kepada YC. Nah, apakah YC ini cenderung mengarah ke 0 atau menjauhi 0 gitu. Pada T-nya itu meningkat tak hingga atau tak terbatas. Jadi T-nya itu meningkat tidak terkontrol dan YC ini cenderung mendekati 0. Nah, disitulah konvergensi jalur waktu. Nah, pertama kita lihat kasus akar real yang berbeda atau B1 B2 nya itu berbeda. Nah, B1 B2 nya itu tidak sama gitu. Jadi jika B1 nya besar dari 1 dan B2 nya juga besar dari 1, maka kedua suku komponen dalam fungsi komplementer A1 B1T dan A2 B2T ini akan menjadi eksklusif. Maka YC nya itu harus divergen. Jadi jika B1 dan B2 nya ini besar dari 1, maka YC-nya YC-nya itu divergen. Dan sebaliknya, jika B1 dan B2 nya itu kecil dari 1, maka YC-nya nantinya akan konvergen. Contohnya, analisa konvergensi persamaan berikut, yaitu
YT sama dengan 3 ditambah minus 2 pangkat T ditambah 4T, di mana akar masing-masingnya adalah 1 dan minus 2. Dan terdapat ekuilibrium yang bergerak 4T, akar dominannya menjadi minus 2, jalur waktunya adalah divergen. Jadi YT sama dengan A3 dikali minus 3 pangkat T ditambah A4T dikali minus 3 pangkat T ditambah 1/4, di mana B sama dengan 3 dan kita juga memiliki divergensi. Tadi disebutkan di atas jalur waktunya adalah divergen. Jadi kita juga memiliki divergensi. Nanti di situ dapat nanti dilihat grafik yang menunjukkan divergensi waktu ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah contoh soal yang sudah disebutkan tadi dan juga ada penyelesaiannya. Dan inilah kurva yang Ami katakan. Di sini kan kita juga dapat melihat penyelesaian kurvanya gitu. Jadi inilah kurva yang kami maksud sebelumnya. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Ini ada penyelesaiannya dan ini adalah kurva. Nah, nilai Y pada setiap titik pada grafik fungsi sirkular akan selalu berlaku pada setiap periode sampai titik relevan selanjutnya itu tercapai. Di nilai Y-nya itu nilai Y tadi kan ada Y pada YP itu akan berlaku setiap periode. Setelah tadi kita membahas tentang persamaan difference order kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta, dalam persamaan difference order kedua ini juga ada multiplier Samuelson dan model interaksi akselerasi. Di sini ada kerangka kerja gitu. Kerangka kerja yang pertama, misalnya pendapatan nasional itu adalah YT dibentuk dari 3 komponen. Komponen yang ketiga itu adalah aliran pengeluaran, ada konsumsi dan ada investasi serta pengeluaran pemerintah. YT sama dengan CT, IT ditambah GT. Di sini konsumsi tidak digambarkan sebagai fungsi dari pendapatan saat ini, namun digambarkan sebagai fungsi pendapatan periode sebelumnya. Jadi YT dikurang YT dikurang 1 lagi, tidak YT 1 tapi YT dikurang 1 karena kita menggunakan periode sebelumnya, tidak periode saat ini. Jadi gunakan Y1 itu dikurang 1, T dikurang 1. Untuk penyederhanaan, asumsikan bahwa CT proporsional secara sempurna terhadap YT dikurang 1. Nah, itu tentang konsumsi. Selanjutnya kita masuk kepada investasi. Investasi merupakan variasi indus atau fungsi kecenderungan pengeluaran konsumen melalui investasi. Investasi indus ini merupakan prinsip akselerasi masuk ke dalam model asumsi IT gitu. IT investasi tahun ini itu maksudnya. Memiliki suatu rasio yang tetap terhadap pertambahan konsumsi, yaitu delta CT kurang 1 sama dengan CT dikurang CT kurang 1, yaitu konsumsi saat ini dikurangi konsumsi masa lalu. Nah, komponen yang ketiga adalah GT. GT itu merupakan pengeluaran pemerintah. Di sini pengeluaran pemerintah atau GT dianggap eksogen. Asumsinya di sini diterjemahkan kepada persamaan, yaitu yang pertama tadi ada pendapatan yaitu YT, yang kedua konsumsi yaitu CT, dan yang ketiga adalah investasi. Jadi teman-teman bisa dilihat inilah bentuk persamaan atau bentuk kesimpulan persamaan yang sudah dijelaskan tadi. Di sini ada YT itu tentang pendapatan, ini CT tentang konsumsi, dan ini IT tentang investasi. Ini adalah yang dilakukan pada saat ini atau pada tahun ini, tidak pada waktu yang lalu dan tidak pula pada waktu yang akan datang. Selanjutnya di sini ada gamma. Gamma menunjukkan kecenderungan konsumsi marginal dana
yang menunjukkan akselerator atau koefisien akselerasi. Selanjutnya kita menyatakan di sini IT dalam bentuk pendapatan. Jadi investasi di sini itu berkaitan erat dengan pendapatan, maka IT-nya sama dengan A dikali gamma YT kurang 1 dikurang gamma YT tambah 2 sama dengan A dikali gamma YT kurang 1 dikurang YT kurang 2. Jadi teman-teman bisa lihat, nah inilah bentuk bagian dari investasi ini yang merupakan fungsi dari pendapatan lagi. Jadi ini dia bentuk persamaan yang akan timbul nantinya. Selanjutnya setelah disubstitusikan akan menghasilkan persamaan yang baru, dan secara square equivalent juga akan menghasilkan persamaan yang baru. Selanjutnya dalam penyelesaian khusus nanti juga ada persamaan yang baru, yaitu YP sama dengan G0 per 1 dikurang gamma. Nah teman-teman bisa lihat pada catatan Nami ini adalah bentuk persamaan pada beda-beda gitu. Jadi ini dalam berbentuk yang berbeda setiap dia. Tadi kan ada dalam bentuk ini setelah disubstitusikan, terus ini yang barunya beda lagi tentang square equivalentnya, dan ini tentang persamaan khusus yang terakhir. Nah ini tentang persamaan khusus. Jadi ketiga persamaan ini memiliki perbedaan dan memiliki karakteristik persamaannya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konvergensi dan divergensi. Kita memiliki persamaan karakteristik, yaitu B pangkat 2 dikurang gamma dikali 1 ditambah A ditambah 1 ditambah A dikali gamma sama dengan 0. Jadi konvergensi dan divergensi ini tergantung pada nilai B1 dan B2. Jadi B1 dan B2 dalam sebuah persamaan itu memiliki pengaruh penting atau berperan penting dalam sebuah persamaan. Dan B1 B2 itu pada gilirannya tergantung kepada nilai parameter A dan gamma. Maka konvergensi versus divergensi ini harus dinyatakan dalam bentuk A dan gamma. Nah, yang ketiga itu kita akan membahas tentang inflasi dan pengangguran dalam waktu diskrit. Model formulasi waktu kontinu tentang inflasi dan pengangguran, teman-teman bisa langsung lihat di sini. Inilah model persamaan dari investasi dan pengangguran. Nah, ini adalah persamaannya. Selanjutnya dari persamaan tersebut terlihat formulasi yang terlibat. Jadi di situ bisa kita lihat formulasi apa saja yang terlibat. Yang pertama itu adalah P tadi kan. P ini merupakan tingkat inflasi aktual. V ini merupakan tingkat inflasi yang diharapkan gitu, maaf. Dan U adalah tingkat pengangguran. Karena di sini kita membahas tentang inflasi dan pengangguran. Jika diasumsikan dalam bentuk analisis periode, maka kita akan menemukan juga persamaan yang baru. Teman-teman bisa lihat, inilah bentuk persamaan yang baru tentang hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam waktu diskrit. Jadi inilah bentuk persamaannya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, inilah bentuk persamaan. Nah, persamaan tersebut, persamaan yang sama-sama kita lihat tadi adalah persamaan variasi dari model inflasi dan pengangguran. Itulah persamaan yang menerangkan tentang variasi antara inflasi dan pengangguran ini. Yang keempat, kita akan membahas tentang generalisasi dari suku variabel dan persamaan orde yang lebih tinggi. Jadi di sini ada generasi dari suku variabel. Contohnya, kita di sini juga menggunakan penyelesaian khusus yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di sini, karena mungkin nanti jika Ami sebutkan nggak nyambung jadinya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat secara langsung, inilah bentuk dari bagian materi kita yang nomor 4 gitu. Nah, ini
ya. Oke. Jadi di sini kan diketahui nanti ada penyelesaiannya, YP-nya sama dengan B dikali 7 pangkat T sama dengan 1/53 dikali 7 pangkat T. Selanjutnya Ami juga tadi melihat contoh konvergensi dari jalur waktu, karena tadi kita membahas mengenai generasi suku yang bervariasi. Jadi inilah contohnya, teman-teman bisa lihat. Nah, inilah contoh, di sini ada penyelesaian dan ada pembagian, dan juga di bawahnya ada keterangan yang sama-sama bisa kita lihat. Oke. Jadi itulah pembahasan tentang persamaan difference order yang lebih tinggi. Kita memiliki 4 subbagian kalau nggak salah tadi kan. Nah, yang pertama itu persamaan difference linear order, kedua dengan koefisien konstanta dan suku yang konstanta. Tadi ada juga beberapa pembagiannya, kita sudah membahas tadi fungsi komplementernya, ada konvergensi jalur waktunya, dan sudah menyebutkan juga bentuk contoh dan lain-lainnya. Selanjutnya ada multiplier Samuelson dan model interaksi akselerasi. Di situ tadi ada kerangka kerja dan juga dijelaskan konvergensi dengan divergensi. Ini sudah kami bacakan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah variasi atau hubungan gitu, hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam waktu diskrit. Dan yang terakhir adalah generalisasi dari suku variabel dan persamaan orde yang lebih tinggi. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ami mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari kata-kata ataupun untuk materi yang Ami sampaikan gitu. Jadi, dan sekali lagi Ami mohon maaf karena keadaan tadi ada sedikit beberapa hal yang Ami rasa cukup mengganggu. Sekali lagi Ami mohon maaf ya. Sekali lagi Ami mohon like, komen, dan subscribe-nya dari teman-teman semua, dan juga berikan saran gimana bagusnya video kedepannya gitu. Oke, mungkin sekian dari Ami ucapkan terima kasih udah nonton. Ami juga minta maaf atas kekurangannya, dan selanjutnya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.